Oke, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saat ini kita akan memulaikan simulasi pelatihan IHT terkait assessment dan kali ini ada 3 sesi. Masing-masing sesi ada 1 materi akan disampaikan oleh pemateri, di mana materinya terdiri dari prinsip assessment yang pertama, yang kedua assessment diagnostik, dan yang ketiga assessment formatif dan sumatif. Dan untuk pemateri, pembicara yaitu Pak Imron Zainul Arifin yang akan menyampaikan materi, dan saya yang bertugas sebagai moderator. Nantinya ada Pak Abdul Hajar Ismail yang akan bertugas sebagai ice speaker, dan teman-teman lainnya, Pak Dev sebagai penanya. Dan sebelum kita membuka kegiatan, melaksanakan kegiatan kita di hari ini, dimohonkan Pak Abdul untuk menuntun atau membuka dalam doa. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Saya kembalikan ke operator. Oke, terima kasih Pak Abdul. Nah, pada kegiatan kita saat ini, nantinya setelah pemateri selesai memaparkan materi, akan ada sesi tanya jawab yang mungkin nanti berkembang dengan sesi diskusi dari kelompok 5. Dan untuk materi, kepada Pak Imron dipersilakan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih Pak Kris yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Salam sejahtera. Baik Bapak-Bapak, untuk kegiatan hari ini ada 3 materi ya. Mungkin satu-satu ini. Izin untuk share materi. Silakan Pak. Ya, bisa dilihat Bapak-Bapak sudah tampil? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Iya. Baik Bapak-Bapak, untuk materi yang pertama yaitu prinsip asesmen. Pada prinsip asesmen ini, yang pertama kita bahas 5 prinsip pembelajaran. Kemudian yang kedua 5 prinsip asesmen. Ya. Baik, untuk 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, sebagai guru perlu merancang ya. Merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar serta peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang nomor 3, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nomor 4, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang dan komunitas sebagai mitra. Nomor 5, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Berikutnya yaitu 5 prinsip asesmen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan.
Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang nomor 5, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Baik Bapak-Bapak, yang tidak kalah penting adalah yang perlu diperhatikan 5 prinsip asesmen. Ini yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi, Bapak-Bapak sebagai calon guru sekolah PK perlu untuk merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Dari materi yang disampaikan ini, tentu nantinya juga akan kepada peserta untuk memahami materi-materi yang sudah diberikan. Kepada Bapak-Bapak nanti bisa di-download sendiri ya untuk materi ini. Siap, Pak, siap. Dan iya, dan bisa dipelajari sehingga nanti akan menghasilkan suatu tujuan pembelajaran untuk menjadi sekolah PK. Ya. Ini bisa diperhatikan semuanya ini. Baik, Pak. Ya, diperhatikan. Nanti bisa dipelajari. Ini saya sampaikan garis-garis besarnya saja. Ya. Siap. Karena keterbatasan waktu. Ini baru satu materi nih ya. Nah, ini. Saya perhatikan. Yang terakhir, nah ini asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Ini juga nanti perlu didiskusikan untuk tahapan-tahapan ya. Nah, ini juga nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang jelas asesmen dalam alur penerapan pembelajaran ini masih dalam proses perancangan semuanya ya. Yang jelas nanti semua tahapan ini menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Baik, untuk materi yang pertama, mungkin ada pertanyaan atau nanti materi diselesaikan duluan, materi kedua dan ketiga ada pertanyaan dulu. Ini saya tanya sama Bapak, gimana kira-kira? Izin Pak. Ya, siap. Mungkin dilanjutkan aja dulu Pak materinya, tapi Pak sebelum kita lanjut kayaknya kita semua lagi pada tegang-tegang nih. Mau Oh iya, betul. ice breaking dulu sama Pak Abdul. Oke, Bisa, siap, Pak Abdul? Siap. Kalau begitu Oke, saya izin stop sharing dulu ya. Siap, Coba Pak, dilanjut. Siap. Sambil mempersiapkan materi yang kedua dan ketiga, silakan Pak Abdul. Baik, izin share screen ya. Siap, Silakan Pak. Pak Abdul, silakan. Silakan, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Kelihatan, Pak. Baik, teman-teman, terima kasih. Menarik tadi kita sudah mendengar materi yang disampaikan. Mungkin kita perlu refreshing sebentar untuk bisa meningkatkan konsentrasi kembali ya. Ini ada sedikit ice breaking yang mungkin sama-sama kita perhatikan, kita konsentrasi untuk memperhatikan, tapi jangan terlalu serius juga. Siap. Ini biasanya pertanyaan mudah yang mayoritas orang itu menjawabnya salah. Nah, kita lihat pertanyaan apa saja yang biasanya salah kita jawab. Padahal itu pertanyaannya mudah. Yang apa yang ada di persimpangan jalan? Coba Bapak Ibu jawab.
lampu menyala. Traffic light, Pak. Traffic light. Iya, itu biasanya kalau orang menjawab itu biasanya jawabannya seperti ini, Pak, lampu merah. Lampu merah. Ya. Padahal jawaban yang betul itu adalah lampu merah kuning hijau. Kuning. Iya benar, Pak. Oke, yang berikut ya. Betul. Pertanyaan berikut, ban becek Masuk, ada Pak. berapa biasanya? Ban becak. Becak. 2, Pak. Dua, Kayaknya. dua, Pak. Biasanya kalau Ada orang 3. becak itu biasanya kan 3 ya. Nah, ini jawabannya 3 biasanya. Rata-rata orang pasti menjawab 3. Tapi sebenarnya jawaban yang betulnya ini ada 6 karena 3 di dalam. Di luar. Iya, benar, Pak. Benar, logis, Ya, Pak. betul, Logis. betul, betul. Ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi, satu lagi. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Oh, itu tadi. Karena direm, Pak. Baik, ini jawaban yang umum orang jawab. Takut Taat aturan. takut polisi, takut ketabrak. Tapi sebenarnya ini karena diri. Oke ya, Logis, Pak. Logis. Mantap, Pak, mantap. ice breaking untuk sesi pertama ini itu dulu. Mungkin nanti Tambah sebentar lagi, Pak, tambah. kalau dikasih kesempatan sebentar kita lanjut lagi. Oke, Siap. sebentar untuk sementara. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Abdul. Nah, itulah tadi ice breaking yang digelorakan oleh Pak Abdul. Semoga dapat membakar semangat kita kembali untuk meneruskan materi kali di kesempatan ini. Nah, Pak Imron, kira-kira udah ada semangat baru Pak untuk melanjutkan materi? Karena kita peserta udah semangat nih. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke materi kedua, tapi untuk tanya jawabnya nanti di sesi terakhir aja. Selesai sesi terakhir, kita langsung lanjut ke materi yang kedua, yaitu asesmen diagnostik. Kepada Pak Imron untuk materinya diberikan kesempatan 5-7 menit. Paling lambat 7 menit, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Kris. Waktunya lagi diberikan kepada saya. Izin share ya. Ini sudah? Ya, Ya, sudah Pak, masuk. sudah. Ya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu asesmen diagnostik. Ya. Tujuan masing-masing asesmen ini bisa dilihat daripada tabel berikut. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologis, psikologi, dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas belajar selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Maaf Bapak-bapak, ini habis makan kacang dari batuk ini. Belum sempat minum. Yang berikutnya, tujuan asesmen diagnostik untuk kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial dan atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ini tergantung sekolah masing-masing ya. Nanti memberikan remedial kepada kelas yang membutuhkan, remedial katakan tentang praktek, atau remedial terhadap ujian mid tengah semester. Ini menyelesaikan nanti. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, tiga tindak lanjut.
Berikutnya, contoh kegiatan persiapan ya untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Dilanjut lagi dengan buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut ya. Yang pertama, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian, siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Ya. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling penting, menyenangkan, dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? 3. Apa harapan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dipersiapkan ya untuk asesmen terhadap siswa selama pandemi. Bapak-bapak, sebagai contoh kegiatan pelaksanaan, nah ini bisa diperhatikan lagi. Meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Yang pertama, bercerita, menulis, menggambar. Ya. Ini bagian-bagian dari contoh kegiatan pelaksanaan untuk asesmen diagnostik non-kognitif ya. Baik Bapak-bapak, mungkin nanti untuk materi ini ya, bisa didiskusikan, ditanyakan, atau dipahami lebih bagus lagi, nanti bisa di-download masing-masing ya. Karena mengingat waktu yang begitu terbatas, kita dibatasi oleh waktu ini. Ini bisa nanti dibaca-baca, kemudian dipahami, ya. Kemudian nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengenai materi ini yang belum paham ya. Kalau belum paham mungkin bisa jadi nanti didiskusikan dengan teman-teman yang lain ya. Untuk materi yang kedua mungkin cukup sampai di sini ya. Bagaimana Bapak-bapak? Apakah masih mau dilanjut materi yang berikutnya, yang terakhir? Waktu kita kurang lebih masih ada 5-7 menit lagi nih. Oke, lanjut aja ya, Pak, ke materi selanjutnya. Oh, lanjut ya. Oke, materi yang sesi 3. Oke. Baik. Izin saya membuka materi yang terakhir ini. Tentang asesmen formatif dan sumatif. Untuk materi ini Bapak-bapak juga nanti ketika penjelasan saya belum jelas, nanti bisa di-download dulu dan bisa dipelajari dulu. Nanti dikasih kesempatan waktu untuk diskusi kelompok atau apa, sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau yang dicapai. Bisa diperhatikan jenis asesmen ya. Jenis asesmen untuk asesmen formatif dan sumatif. Sini ada asesmen formatif. Kalau as itu sebagai for, untuk, of, terhadap. Asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Kemudian konsep asesmen formatif dan sumatif. Di sini ada ini sebagai pembelajaran buat kita untuk asesmen ya. Untuk asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Bisa dilihat Bapak-bapak ya. Ya, sambil dibaca-baca.
bisa diperhatikan, kan nggak harus selalu saya baca terus ini ya. Siap Pak, siap. Ini juga bisa diperhatikan. Ya. Oke, ini yang berikutnya. Karena ini dalam waktu 5 menit atau 7 menit, ini ada 34 halaman. Ini kalau dijelaskan semuanya mungkin tidak nyampe waktunya. Ini ada penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif, kondisi saat ini. Ya, ini bisa dilihat yang ada di layar. Ya. Kemudian penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini ada fungsinya juga nih. Nah, ini penting ini. Ini ada gambar lampu, ini penting. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberi proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya, ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Bahwa di sini proses sangat diutamakan daripada hasil akhir ya. Nah, ini perlu dikaji ulang nanti. Mungkin mungkin Bapak Ibu sebagai sekolah PK yang jelas ini masih butuh pemahaman yang sangat tinggi untuk menjadi sekolah PK. Baik Bapak-Bapak, mungkin sampai di sini. Nanti ketika ada pertanyaan yang kurang jelas, sebelum pertanyaan disampaikan perlu didiskusikan dulu, sehingga akan menghasilkan pendapat-pendapat yang bisa menjadikan suatu tujuan pembelajaran daripada rencana sekolah PK ini. Baik, Bapak, mungkin sampai di sini. Mungkin saya kembalikan kepada moderator, pada Pak Kris, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Imron untuk presentasinya yang Izin stop sharing ya. siap Pak. Terima kasih Pak Imron untuk presentasi yang begitu luar biasa, sehingga boleh memberikan pemahaman atau sedikit gambaran kepada kami terkait materi prinsip asesmen, asesmen diagnostik, dan asesmen formatif dan sumatif. Dan semata-mata itu semua untuk kegiatan kita di sekolah ketika kita telah selesai menyelesaikan pelatihan PSP ini, program sekolah penggerak. Nah, dari ketiga sesi materi yang disampaikan oleh Pak Imron, apakah ada pertanyaan dari teman-teman, Pak Abdul, Pak Dev? Oke, silakan Pak Dev. Sudah angkat tangan, silakan menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Kris selaku moderator. Mohon izin bertanya Pak Imron. Saya tertarik dengan materi, terutama di bagian materi asesmen diagnostik. Ya. Jadi di sana ada dua jenis asesmen, yaitu asesmen formatif dan non formatif. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi lebih detail manfaat apa, manfaat konkret yang bisa kita dapatkan sebagai guru dan juga bagi siswa jika kita melaksanakan asesmen diagnostik ini. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Dev. Silakan Pak Imron. Baik,
pertanyaan tadi adalah apa manfaat asesmen formatif dan non formatif bagi guru dan siswa ya? Betul, Yang Pak. jelas, iya. Yang jelas manfaatnya bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran, yang jelas guru dapat membuat keputusan apakah suatu materi pembelajaran perlu diulang atau tidak. Karena ini perlu pemahaman terhadap siswa ya. Kalau siswa tidak paham ya jelas diulang-ulang. Ini tugasnya guru kan mulia sekali. Kalau tidak bisa ulangi lagi ya. Siap. Guru juga harus memikirkan strategi pembelajaran yang akan ditempuh. Mungkin bisa jadi siswa itu lebih enak diajar temannya, makanya biasanya kita gunakan tutor sebaya. Kita ajar 5 orang, sudah paham, supaya tambah paham yang 5 orang, ini 5 orang disuruh mengajar lagi. Tapi selama itu tidak boleh kita tinggalkan kelas. Nah, ini masalah juga. Kemudian manfaat bagi siswa yaitu mengetahui susunan tingkat bahan pelajaran, mengetahui butir-butir soal yang sudah dikuasai dan butir-butir soal yang belum dikuasai. Hal ini merupakan umpan balik yang sangat berguna bagi siswa, sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang harus dipelajari kembali secara individual. Nah, mungkin itu saja ini Pak Dev ya yang bisa saya jawab. Nah, mungkin teman-teman lain mau menambahkan bisa juga ini. Ya. Itu saja. Jadi Pak, mungkin kalau asesmen formatif dan non formatif ini intinya tujuan sama agar supaya mungkin siswa bisa apa namanya yang tidak paham bisa paham dikarenakan mengulang kembali materi, soal, dan guru juga akan lebih terbiasa mungkin memberikan materi, memberikan soal dan mempertajam, memperbanyak apa namanya bank soal mungkin agar supaya terkait pemahaman terkait materi, leluasannya materi itu bisa berkembang. Itu menurut saya. Iya, betul. Oke, Bapak-bapak, kalau sudah tidak ada pertanyaan karena kita dikejar oleh waktu, kurang lebih udah 27 menit kita melaksanakan kegiatan kali ini, dan kita diberikan waktu kurang lebih 20 menit dan kita akan manfaatkan sebelum menit ke-30 kita sudah selesai dalam kegiatan ini. Dan jika sudah tidak ada pertanyaan, semoga ada lagi pertanyaan Bapak-bapak? Ya, cukup Pak, cukup. Oke, Pak Imran mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup karena waktu kita sudah nih ya. Oke, siap Pak. Kalau sudah berarti demikianlah pemaparan materi dari Pak Imron dan demikianlah simulasi pelatihan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita ikuti bersama, pelajari bersama dapat memberikan penambahan pengetahuan dalam melakukan pelatihan dan juga mempertajam terhadap materi yang kita dapatkan selama pelatihan ini terhadap beberapa materi yang ada. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, saya minta salah seorang peserta, Pak Dev, mungkin dapat menuntun dalam doa. Dipersilakan Pak Dev. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, instruktur dan juga teman-teman peserta pelatihan, ya mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Dev. Nah, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada hari ini, pelatihan simulasi IHT, dan semoga kita tetap sehat kuat, apalagi di masa pandemi, tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan biarlah apa yang kita harapkan terkait pelatihan ini bisa kita bawa di sekolah setelah kita menyelesaikan kegiatan selama 10 hari ke depan. Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam dan sampai jumpa.